Pengertian istihsan. Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya. Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya termasuk dalam kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariah Islam. Sebaliknya Imam Abu Hanifah justru menggunakannya di samping mazhab Hanafi, termasuk sebagian mazhab Maliki dan mazhab Ambali. Pengertian ihtisan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqih, yang meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syarak. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nas yang lain mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Khilaf tentang dasar hukum istihsan. Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Imam Syafi'i dan mazhabnya. Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syarak berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Sedang yang berkehendak menetapkan hukum syarak hanyalah Allah. Dalam buku Risalah Usuliyah karya beliau dinyatakan, perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan salat yang menghadap ke satu arah, yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syarak untuk menentukan arah Ka'bah itu. Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian istihsan menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi, istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedang menurut mazhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Maka seandainya ihtisan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkata, orang yang menetapkan hukum berdasarkan ihtisan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan syarak dan sesuai pula dengan kaidah syarak yang umum. Contoh istihsan, menurut mazhab Abu Hanifah, bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan istihsan yang termasuk diwakafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut qiyas jali, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena tidak boleh mengkiaskan wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf dikiaskan kepada jual pembeli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedang menurut istihsan, hak tersebut diperoleh dengan mengkiaskan wakaf itu kepada sewa menyewa. Pada sewa menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan wakaf, yang penting pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika wakaf itu dikiaskan kepada jual beli kias jali, maka tujuan wakaf tidak akan tercapai karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari asalnya yang lain, yaitu sewa menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan ilatnya, yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta. Tetapi kiasnya adalah kias khafi, karena ada suatu kepentingan yaitu tercapainya tujuan wakaf. Maka dilakukanlah perpindahan dari kias jali kepada kias khafi yang disebut istihsan. Contoh lain, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Padahal seharusnya kalau menurut qiyas jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum, karena sisa minumnya telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan dengan dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya.
Sedangkan menurut kias khafi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paru yang terdiri atas tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minuman burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Sebab di antara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas akan yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari kias jadi kepada kias khafi yang disebut istihsan.